Perkenalkan, nama saya Joy Masakpatola dari program studi Magister Manajemen di Universitas Kristen Indonesia. Salam Oke Unggul. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu strategi yang sering sekali digunakan dalam manajemen risiko keuangan, yaitu teori hedging. Nah, hedging ini adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk melindungi aset atau kewajiban sebuah perusahaan dari fluktuasi harga atau nilai yang tidak diinginkan. Bayangkan sebuah payung. Saat kita membawa payung, kita tidak bisa mencegah hujan, tetapi payung itu bisa melindungi kita dari basah. Begitu pula dengan hedging. Strategi ini tidak hanya mencegah risiko, tetapi dapat membantu sebuah perusahaan untuk meminimalkan dampak risikonya. Selanjutnya, mari kita lihat apa itu hedging. Hedging ini adalah sebuah praktik yang dilakukan untuk mengurangi risiko finansial dengan cara mengambil posisi yang berlawanan dalam instrumen keuangan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan potensi kerugian dengan keuntungan dari aset yang terkait. Ya, sebagai contoh, jika perusahaan Anda melakukan ekspor ke negara lain, maka nilai tukar mata uang itulah yang akan menjadi faktor risikonya. Kalau mata uang di negara Anda mulai melemah, maka pendapatan Anda pun bisa berkurang. Tetapi dengan menerapkan teori hedging ini, perusahaan juga bisa mengamankan nilai tukar yang tetap untuk melindungi laba. Nah, ada beberapa jenis dari hedging. Ya, ada hedging dengan instrumen derivatif. Ya, ada tiga. Yang pertama adalah forward contract. Itu adalah sebuah kesepakatan untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang kedua ada futures contract, itu sama seperti forward juga, tetapi diperdagangkan di bursa. Kemudian yang ketiga ada options. Options ini adalah hak untuk membeli atau menjual sebuah aset, tetapi bukan sebuah kewajiban. Jadi hedging ini yang keduanya adalah hedging operasional. Nah, dengan mengelola risiko dengan diversifikasi aset atau sebagai operasi bisnis, ya seperti memindahkan produksi ke negara lain dengan risiko yang lebih rendah. Kita lihat contoh dari penerapan hedging ini. Saya ambil salah satu maskapai penerbangan ya sebagai contoh. Ya, jadi ada sebuah maskapai penerbangan yang menghadapi risiko perubahan harga bahan bakar. Ya, nah untuk melindungi labanya, maskapai tersebut harus menggunakan kontrak futures. Ya, solusinya adalah menggunakan kontrak futures untuk membeli bahan bakar di masa depan dengan harga yang tetap. Ya, jadi jika harga bahan bakarnya mulai naik, maka keuntungannya untuk maskapai penerbangan tersebut adalah terlindungi dari kenaikan harga karena sudah mendapatkan harga tetap yang lebih rendah, ya. Kemudian stabilitas finansialnya juga tetap terjaga. Nah, sebaliknya, jika bahan bakar turun, maka maskapai tersebut mungkin akan kehilangan potensi keuntungan dari harga yang lebih rendah, tetapi tetap stabil juga secara finansialnya. Finansialnya, ya. Jadi kesimpulannya adalah, ya, di dalam dunia keuangan yang penuh dengan ketidakpastian ini, hedging ini adalah alat yang sangat penting dalam manajemen risiko yang membantu perusahaan untuk mengelola risiko dan juga menjaga stabilitas keuangannya. Ya, dengan teori hedging ini, perusahaan bisa fokus pada tujuan strategi mereka tanpa terganggu oleh fluktuasi pasar yang tidak terduga. Ya, jadi hedging bukan tentang mencari keuntungan maksimal, tetapi tentang memastikan kerugian tidak merusak operasional. Ya, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati.
ya. Jadi manajemen risiko ini adalah sebuah seni bertahan di tengah ketidakpastian finansial, ya. Jadi ini kata pepatah adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, jadi kelola risiko, raih kesuksesan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya kita bisa belajar lebih lanjut lagi tentang strategi-strategi manajemen keuangan lainnya. Terima kasih.